dapat membantu para pelatih untuk membangun program latihan dari laporan pencapaian pemain yang akan segera launching. Tapi sebelum itu, ada baiknya kita ketahui dulu nih, data apa saja sih yang dapat disajikan dalam aplikasi tersebut. Kalau gitu langsung aja yuk kita tanyain sama founder Basic Football Statistics dan Fundamental Football Statistics. Selamat siang Ita. Selamat siang Pak, apa kabar? Oke, semoga selalu sehat ya Pak di tengah pandemi ini. Pak, saya mau tanya, bisa nggak sih jelaskan sedikit mengenai aplikasi Basic Football Statistics dan Fundamental Football Statistics, serta data apa saja sih yang dapat disajikan dalam aplikasi tersebut? Ya, baik ya, terima kasih kita sahabat bola, terima kasih. Jadi kami Bola Bali sudah berhasil menyajikan sebuah aplikasi di mana aplikasi itu terdiri dari dua materi penting. Yang pertama adalah Basic Football Statistics dan yang kedua adalah Fundamental Football Statistics. Di mana Basic Football Statistics ini lebih kepada kita menilai skill individu pemain yang betul-betul dasar, diantaranya adalah sentuhan bola, akurasi passing, akurasi kontrol, dan shoot on target atau mengenai bola ke target. Nah yang kedua hal penting tadi yang di Fundamental Football Statistics itu ada 6 materi yang kita nilai, yang kita catat. Yang pertama adalah akselerasi, yang kedua adalah long passing, yang ketiga adalah cross passing, yang keempat ada intercept, yang kelima ada clearance, dan yang terakhir ada tackling. Jadi ada 6 materi yang akan kita nilai. Nah, apa sih manfaat dari aplikasi ini? Manfaat dari aplikasi ini sangat luar biasa. Yang pertama, tentu yang paling cepat yang bisa didapatkan dari aplikasi ini berupa screenshot. Jadi begitu aplikasi ini selesai dimanfaatkan di Android, si penilai dia langsung bisa resolve dan bisa screenshot, dan itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pelatih untuk melakukan evaluasi pada pertandingan berikutnya. Dan yang kedua, tentu kita akan memberikan ada 7 penilaian, 7 hal penting yang bisa didapatkan oleh aplikasi ini. Dan tentu di penilaian ini bisa dilakukan pada saat pertandingan, baik itu di sesi latihan, baik itu di sesi uji coba, ataupun di sesi kompetisi resmi. Nah, apa sih 7 penilaian penting itu? Yang pertama adalah match statistik. Jadi match statistik bagi pelatih ini sangat penting untuk menilai bagaimana jalannya pertandingan. Apakah timnya dia dalam posisi menyerang atau diserang atau transisi seperti apa, itu bisa dilihat dari match statistik. Nah yang kedua adalah Basic Football Statistics itu menyajikan mengenai laporan masing-masing pemain terkait dengan jumlah sentuhan bola, foul passingnya dia, foul kontrolnya dia, dan shoot on target. Jadi itu tersaji dalam sebuah laporan untuk semua pemain, baik pemain depan, pemain tengah, pemain belakang. Nah yang selanjutnya adalah laporan ketiga adalah Fundamental Football Statistics. Jadi di penilaian ini ada 6 kategori penting individu pemain. Kembali lagi kita nilai, kalau saya bilang lebih ke visi bermain, bagaimana pemain itu punya visi atau enggak, bisa kita lihat dari bagaimana dia melakukan akselerasi, bagaimana dia melakukan long pass, bagaimana dia melakukan cross pass, bagaimana dia melakukan intercept, bagaimana dia melakukan clearance pada saat timnya diserang, dan bagaimana dia melakukan tackling. Ini kita bisa nilai dari berapa kali dia berhasil, berapa kali dia gagal. Nah, itu laporan yang ketiga. Laporan yang keempat adalah gabungan dari Basic Football Statistik dan Fundamental Football Statistik. Jadi ini akan menilai individu pemain per posisi. Jadi misalnya pemain depan, siapa sih yang ini yang terbagus? Itu bisa kita lihat di situ. Pemain tengah bisa kita lihat dari situ, dan pemain belakang tentu yang kita lihat urutan pertamanya touchball yang terbanyak. Baru kita ikutin dengan penilaian lainnya. Nah itu untuk yang laporan yang keempat. Laporan yang kelima, nah ini menarik lagi. Jadi kita bisa mengeluarkan CV kepada pemain, kurikulum vitae-nya. Jadi ada data pemainnya, ada capaiannya dia di situ. Nah ini belum, dan ini semua sudah, dan ini terakumulasi. Terus sudah gitu, kami juga laporan ke-6 itu bisa membuat piagam. Nah ini menarik kalau misalnya biasanya saat ini SSB atau tim mengikuti sebuah kompetisi di usia 12 sampai 15 tahun, mereka biasa mendapatkan piagam. Nah piagam itu isinya paling juara 1, juara 2, juara 3, dan seperti peserta. Nah di aplikasi ini menariknya apa? Di bagian belakang piagam itu kita bisa
menampilkan achievementnya anak-anak tadi, capaiannya mereka. Jadi kita tahu berapa kali sih dia melakukan pertandingan, berapa menit dia sudah bermain. Terus sudah gitu, bagaimana akurasi yang tadi yang saya sebutkan capaiannya dia, baik itu basic football statistiknya maupun fundamental football statistik itu ada di situ di laporan. Nah, yang terakhir yang paling menarik adalah aplikasi ini membantu kita untuk membuat profil pemain. Bayangkan pemain yang bagus, dia kita buatkan short video highlightnya mungkin 1 menit, diisi dengan capaian mereka. Nah, ini yang sangat luar biasa bisa didapatkan dari aplikasi ini kita. Wow, luar biasa. Kalau ini benar-benar dimanfaatkan oleh pembina sepak bola anak-anak di Indonesia seperti sekolah sepak bola, akademi bola, atau penggiat lainnya, tentu akan bermanfaat untuk penguatan fundamental sepak bola Indonesia dan membuat database pemain berbakat dilengkapi dengan data skill individu mereka yang nantinya diharapkan mampu memperbaiki prestasi sepak bola Indonesia. Baik sahabat bola, itu sedikit informasi mengenai manfaat aplikasi yang dibangun oleh Go Bola Bali. Semoga bermanfaat untuk kemajuan dan peningkatan prestasi sepak bola Indonesia di masa yang akan datang. Nah, bila sahabat bola ingin tahu lebih lengkap dan jelas cara penggunaan manfaat, bisa hubungi langsung founder Go Bola Bali, Bapak I Gusti Agung Putunuwaba, di nomor WA 081 236 121313, email agongpn@gobolabali.com, website Go Bola Bali www.gobolabali.com, dan FB Go Bola Bali Agung. Dan jangan lupa subscribe YouTube Go Bola Bali. Terima kasih.